Saudara-saudari yang saya kasihi, Shalom. Kembali ketemu dengan saya, Romo Alphonse. Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, seperti yang kita ketahui bahwa belum lama ini, bahkan sampai sekarang masih menjadi perbincangan hangat dari banyak orang terhadap pernyataan Paus Fransiskus bahwa orang-orang yang memiliki orientasi homoseksual itu tidak boleh didiskriminasikan dalam keluarga. Mereka juga adalah anak-anak Allah yang harus diterima, dirangkul dalam keluarga. Mereka tidak boleh didiskriminasikan. Terhadap kesalahan atau dosa mereka itu kita tolak, tetapi pribadi mereka itu tidak boleh didiskriminasikan, mereka harus diterima. Pernyataan Paus Fransiskus ini seperti kita ketahui menimbulkan pro dan kontra, dan juga banyak yang salah mengerti dari pernyataan Paus Fransiskus ini. Tapi syukur bahwa sudah ada klarifikasi dari Vatikan, dan juga dalam video saya ada tanggapan saya terhadap pernyataan Pendeta Gilbert Lumendong yang juga salah menafsir pernyataan Paus Fransiskus ini. Dengan demikian semuanya clear bahwa pernyataan Paus Fransiskus itu bukan mau melegalkan atau mengizinkan pernikahan sesama jenis, tetapi adalah sebuah bentuk keprihatinan Paus Fransiskus untuk kaum LGBT itu diterima, tidak boleh didiskriminasi. Maka pada kesempatan ini saya mau ngobrol santai dengan ketiga saudara kita ini yang katanya mereka juga memiliki kepribadian yang tidak seperti orang pada umumnya. Mereka memiliki orientasi homoseksual. Di awal video ini saya mau menegaskan bahwa perbincangan santai ini atau ngobrol santai ini itu bukanlah sebuah katekese atau pengajaran iman atau pengajaran moral, dan juga tidak ada penilaian baik buruk kepada mereka, tetapi saya hanya mau ngobrol-ngobrol dengan mereka, ngobrol santai, mendengarkan suara mereka, bagaimana pandangan mereka, apa yang mereka harapkan dalam kehidupan, apa yang mereka alami dalam kehidupan di tengah keluarga maupun dalam kehidupan di tengah masyarakat. Karena kita tidak bisa menyangkal atau menutup mata bahwa dalam kehidupan di tengah masyarakat banyak orang yang seperti teman-teman kita ini. Bagaimana kita bergaul dengan mereka, bagaimana kita hidup bersama dengan mereka dalam kehidupan di tengah masyarakat. Maka mari ikutilah obrolan santai kami pada kesempatan ini. Teman-teman, semakin seru ini. Tapi kita minum dulu. Terima kasih. Cuaca di luar panas. Yang penting daun tetap ada. Romo, kalau boleh menambahkan kisah saya ini camp out waktu itu ya. Awal saya kan terlahir dari keluarga muslim, terlahir sebagai keluarga muslim, walaupun saya ini memiliki kepercayaan saya sendiri akhirnya. Keluarga saya kebetulan multi agama dan multi etnis. Saya beruntung di situ. Tahun 2010 ketika saya memutuskan untuk camp out, ibu saya, bapak udah almarhum, ibu saya saat itu masih belum bisa menerima. Gimana pun juga mungkin masih shock ya. Akhirnya saya diminta untuk pergi dari rumah. Yang saya memutuskan untuk saya terima. Tapi itu pun nggak lama, ternyata sekitar 2 bulan kemudian adik saya BBM, waktu itu masih BBM, iya masih zaman BBM saya, Mas Dedi tolong pulang, ibu udah kangen banget sama Mas Dedi, ibu terima Mas Dedi apa adanya. Akhirnya saat itu udah ketemu, dan dia memang justru rasa sayangnya beliau ke saya makin tinggi. Saya merasakan, dan ya namanya orang tua, memang betul orang tua kasih sayangnya itu sepanjang zaman. Betul sekali. Betul, orang tua itu bagaimanapun pasti. Apapun kamu tetap anaknya. Iya.
I love you papa mama. Punya mama doang, papa kan kita sama. Kemudian ini kalau di tengah kehidupan masyarakat itu, ketika mengetahui kalian juga sekarang hidup bersama itu bagaimana? Teman-teman yang dulu SMA atau kuliah yang normal itu melihat kalian ini bagaimana? Mungkin yang paling keras bullyingnya. Oh, bullying Yang paling keras bullying. dari sini dulu kayaknya. Ya. Puji Tuhan Romo, semenjak saya membuka diri, semenjak saya coming in dulu sebelum coming out, sebelum saya ketika saya mencintai diri saya sendiri, menerima diri saya sendiri, puji Tuhan teman-teman saya justru semakin banyak. Bukan dari kaum-kaum kami justru dari teman-teman yang kalau saya tidak mau menyebut normal karena kalau menurut saya pun normal. Being gay is normal kalau menurut saya. Teman-teman yang heteroseksual yang penyuka lawan jenis, mereka semakin dekat ke saya. Teman-teman yang laki-laki, yang perempuan. Jadi saya sih nilainya gini, mungkin ketika saya bisa menerima diri saya sendiri, ketika saya bahagia dengan diri saya sendiri, saya akan attract energi yang positif yang membuat orang pada akhirnya mendekat ke saya. Justru dulu saya ingat sekali waktu sebelum saya coming in, saya hampir nggak pernah punya teman. Ketika saya berusaha menutupi diri saya sendiri, ketika saya nutupin saya gay dan segala macam, beracting layaknya saya suka perempuan dan segala macam, justru saya nggak punya teman. SD itu bullying saya keras, bahkan sampai saya digampar sama teman saya, dijambak, ya dikata-katain bencong gitu lah. Zamannya SD itu parah banget sebetulnya. Bahkan bullying itu terkadang datang dari saudara sendiri, dari orang keluarga terdekat sendiri, walaupun mungkin mereka tidak bermaksud, tapi jujur aja itu sebetulnya membawa trauma sampai ke kita dewasa sebetulnya gitu. Dan jujur aja saya butuh waktu sekali, mungkin sekitar 5 tahun saya butuh waktu untuk menerima trauma itu. Maksudnya cukup mengamati aja, memaafkan masa lalu saya, padahal itu trauma itu keras sekali sebetulnya, bullying. Yang berikut Kalau saya tambah lagi mungkin dari saya ya, karena kita dari kecil sudah seperti ini, orang melihat kita seperti ini, pasti mungkin kita lewat atau kemana pun kita pasti bilang ini banci lewat, ini bencong, apalagi yang rumah anak-anak kecil itu kan ya, ini bencong, banci lewat, kita banci, ya kita udah kayak gini mau gimana? Ya. Tapi yang terpenting di sini sekarang, apapun yang dia mau bilang ke kita, yang jelas kita mesti jadi orang baik. Kasarnya kita tetap jadi orang baik, apapun itu, mau di lingkungan kita tinggal, di lingkungan kerja, apapun itu, kita tetap jadi orang baik. Ya mau dikatakan kita dibanci, bencong atau apapun kaum yang hina sekalipun, kita harus tetap jadi orang baik. harus itu orang baik itu harus. Ya. Kemudian kita tahu bahwa hidup bersama pasangan gay ini itu oleh negara atau pemerintah maupun agama itu tidak akan direstui, tidak akan dilegalkan, tidak diizinkan. Nah, bagaimana kalian berdua pasangan ini bagaimana itu? Ya mungkin hidup layaknya orang-orang biasa aja sih, nggak pernah juga yang kayak di depan umum kita peluk-pelukan, cium-ciuman gitu. Maksudnya kalau misalkan di media sosial gitu, kami sih seberusaha mungkin tetap berusaha pengen jadi, sebenarnya nggak sengaja gitu, kita cuma pengen jadi kayak role model aja bahwa menjadi pasangan gay itu tidak harus yang serba foto-foto yang vulgar, yang cium-ciuman dan segala macam gitu. Feed saya kalau di Instagram saya lebih banyak kita contohnya kita lagi ke panti asuhan misalkan, kita ke pura bareng-bareng misalkan, kita sembahyang positif iya kayak gitu. Jadi buat apa ya, buat teman-teman yang sesama kami itu jadi kayak oh iya ternyata jadi seperti ini tuh nggak harus yang gimana banget kok gitu. Jadi kita juga nggak terlalu yang nuntut negara buat melegalkan kami, jujur aja enggak gitu. Maksudnya tidak ada pikiran, kita tahu diri lah gitu maksudnya. Tidak ada pikiran ke arah sana, walaupun kita berterima kasih sekali sama teman-teman yang mungkin sudah memperjuangkan hak-hak kami di komunitas tertentu, kami sangat berterima kasih. Tapi jujur aja kami masih cukup realistis bahwa sekarang aja agama masih suka ribut di negara kita, apalagi
untuk urusan kayak gini Romo gitu. Jadi boomingnya. Iya gitu. Jadi ya kita tahu diri aja, kita tidak menuntut hal yang bagaimana. Intinya kita ingin juga menunjukkan ke masyarakat luas bahwa stigma LGBT kadang kala itu rusak, bisa dibilang rusak. Ya, betul, rusak saya bilang. Ya, Oleh rusak. beberapa oknum yang memang mungkin ya misalkan ada yang party seks misalkan dia gitu. Ya. Itu jujur kita juga ya walaupun itu haknya mereka Ya, mau melakukan Ya. terserah, tapi kalau kami pribadi kami berusaha untuk itu encourage, saya menunjukkan bahwa kami pasangan sama seperti pasangan heteroseksual yang lain, kami berdua kami menunjukkan bahwa being to love to show the love and compassion is more important than it. Iya. Ya. Ada nunjukin yang sisi Ya sisi seksualnya segala macam itu. Jadi memang apalagi kita memang prinsip kita feeling good by doing good. Kita senang banget kayak merasakan kebahagiaan tersendiri kalau misalnya kita datang ke panti asuhan, kemudian ke shelter hewan gitu, misalnya anjing dan kucing liar, itu kayak itu sesuatu yang bikin kita bahagia gitu. Ya kita pengen juga we will show. Teman-teman semakin seru ini. Ya. Kalau kita melihat bahwa kadang ada orang yang memang awalnya tidak gay atau tidak homo, tetapi karena pernah menjadi korban, kemudian akhirnya menjadi orang homoseksual juga. Nah itu sejauh mana kalian melihat hal itu? Kalau pada dasarnya seperti ini, karena saya pernah membaca salah satu tweet dari Dr. Yu Hasan. Kebetulan beliau kan nggak salah dokter neuroscience. Semoga Dr. Yu mungkin ada kenalannya Dr. Yu. Terima kasih sudah berbagi, bagus sekali tweet-tweetnya. Bahwa memang kita gay atau LGBT itu tidak termasuk dalam gangguan kejiwaan. Ya, itu hanya orientasi seksual saja. Dan bukan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual seperti pedofilia itu penyimpangan seksual. Kami hanya orientasi seksual yang itu melakukan hubungan seksual atas konsen atau kesepakatan sadar antara dua belah pihak. Tadi soal gay dokter. Oh iya, Dokter Iwasa menyampaikan kalau nggak salah itu intinya orang yang memang pada dasarnya itu sudah membawa atau dari kecil sudah seperti itu. Sebenarnya mereka udah punya gitu kan, kayak mungkin kalau saya nggak tahu salah apa enggak, mohon dikoreksi nanti, gen X dan Y, bahwa laki-laki itu kan gennya XY, perempuan gennya XX. Artinya dalam setiap laki-laki itu pasti punya sisi lembut, sisi feminin, dan itu mungkin ke bawah. Dan memang kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika saya dulu kan merasa bahwa I'm normal, saya masih suka cewek, tapi kenapa saya jadi cowok? Padahal saya nggak pernah dilecehkan juga gitu ya. Bisa jadi memang saya itu sebenarnya sudah punya bibit bakat, hanya kemudian dimunculkan saja. Ada triggernya. Kayak mungkin kalau yang dilecehkan, kayak saya nggak tahu, saya juga nggak berani ngejudge juga. Bisa jadi mereka juga straight atau orang bilang normal, saya nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi, yaitu saya membawa bibit, kemudian ada triggernya yang bikin keluar, ya udah gitu, nyaman aja akhirnya gitu, kalau saya pribadi. Karena pernah itu saya alami, ada seorang keluarga yang ngomong kepada saya, Romo, anak saya itu normal, tetapi salah pergaulan dengan orang homo gay itu, sekarang anak saya jadi gay. Maaf Romo, mungkin saya potong ini itu mungkin kembali ke anaknya itu sendiri, bagaimana dia mengcover hidupnya atau mengelola hidupnya gitu. Kalau even dia nyaman sama kita, pasti dia akan terpengaruh sama kita. Kita pun tidak mengajak dia untuk gabung sama kita kan. Yang jelas dia berteman sama kita. Sekarang kembali ke anaknya yang menanggapi Romo bilang tadi kan, yang keluarga menyampaikan ke Romo. Sekarang kita berteman, permisi si A normal, saya permisi Banci, kakak berdua gay, maaf ya kasarnya gitu. Berteman biasa-biasa aja. Kalau yang si normal nyaman sama kita dan dia mau seperti kita, itu terserah hak dan urusannya, ini bukan kita kan. Kita kan tidak hak pun itu pasti udah ada. Kalau menurut saya itu sudah ada limitnya. Kayak gini, karena prinsip saya gini. Bukan prinsip ya, yang saya alami seperti ini. Saya bergaul dengan orang-orang hetero, dengan orang-orang seperti yang normal lah bahasanya gitu ya, normal.
saya tidak bisa seperti mereka gitu. Dan Betul, ada betul. teman yang dia hetero juga, dia dekat sekali dengan saya waktu saya di Jogja dulu. Mau kami sedekat apa, mau kami satu kamar bareng-bareng dan segala macam, dia tetap aja lempeng-lempeng sama perempuan gitu. Jadi kalau menurut saya itu bukan soal pergaulannya gitu, tapi balik lagi mungkin itu triggernya, itu pemantiknya istilahnya, dia sudah punya sebetulnya gitu. Jadi kadang-kadang bukan saya, sekali lagi saya bukan menghakimi atau apa, terkadang anak-anak itu atau termasuk saya dulu ketika misalkan ketika orang tua kita tahu kita seperti itu, kadang-kadang kita tidak bisa berpikir dengan jernih, kita bingung kita mau ngomong apa, alhasil kadang-kadang kita bilang lah sama orang tua bahwa enggak kok, sebenarnya aku nggak kayak gini, aku gara-gara akhirnya mencarilah kambing hitam gitu loh, mencarilah gitu sama orang lain. Teman-teman, kita semakin ditambah ilmu ini, saya juga mendapat ilmu baru ini. Iya. Ya. Sebenarnya ilmu tentang LGBT itu luas, cuman karena beberapa sebagian orang itu memahaminya segini. Jadi mereka menjudge orang-orang LGBT itu orang-orang yang tidak baik, orang-orang buruk, mungkin seperti itu ya Kak ya. Iya. Kebanyakan seperti itu, makanya banyak-banyak baca buku guys. belajar. Iya, mungkin seperti itu. Tapi psikolog dan dokter pun setahu saya mereka punya kiblatnya sendiri-sendiri ya. Maksudnya ada yang memang nggak semua buku juga pro ke kita. Ada buku-buku yang kontra ke kita gitu. Sebagai contoh, kalau saya nggak salah dengar waktu itu psikolog di Indonesia beberapa masih pakai buku yang mengatakan bahwa LGBT itu adalah penyimpangan seksual. Tapi yang disepakati di WHO mengatakan bahwa LGBT bukan bagian dari penyimpangan seksual dan segala macam kayak gitu. Jadi ya kita juga nggak bisa nyalain sih. Balik lagi, kalau menurut saya sendiri terserah kita mau berpikir LGBT salah atau benar, yang penting kita saling hormatin aja, tidak saling mengganggu kehidupan kita sama lain. Udah gitu aja sih. Saling mencintai, saling menghormati. Sebagai manusia. Ya, jangan lihat kita dari apa namanya, orientasi seksual. Saya yakin juga Paus Fransiskus bicara seperti itu pun beliau berbicara dengan kapasitasnya sebagai seorang manusia gitu. Maksudnya beliau yang mengasihi, yang rasa empatinya betul-betul besar ke orang kami gitu loh. Jadi bukan ya, saya sempat dengar kabar itu ada yang memelintir bahwa beliau ingin legalkan gitu. Sebetulnya saya udah bisa baca bahasa beliau itu, beliau tidak ada pengen melegalkan, cuman ayolah rangkul gitu loh, mereka juga manusia. Anak-anak Allah gitu. Itu yang kemudian salah persepsi dari banyak orang. Tapi saya dalam channel YouTube saya, video saya yang sebelumnya sudah saya menyampaikan itu. Kemudian saya ngomong terus terang kepada beberapa orang yang salah menafsirkan pernyataan Paus Fransiskus terhadap orang hebat Pendeta Gilbert. Juga saya ngomong bahwa Anda salah, bahkan Anda sudah sampai pada tahap menghakimi Paus, menjudge Paus. Itu kemudian ya itu tanggapan supaya tidak salah persepsi terhadap pernyataan Paus Fransiskus. Nah, terhadap pernyataan Paus Fransiskus ini bagaimana kamu melihat itu? Ya sama seperti yang disampaikan Andreas tadi, intinya saya sangat menghormati dan hati kecil saya mengatakan bahwa terima kasih kepada Paus Fransiskus sudah menyuarakan apa yang ingin kami suarakan. Banyak sekali di luar sana orang-orang seperti kami mungkin cukup beruntung ya, keluarga, masyarakat, teman-teman, lingkungan kerja masih bisa menerima. Tapi ada yang lebih menolak. Ada yang sampai teman kami lari ke Bali, karena sudah pindah agama dan dipersekusi pula untuk masalah orientasi seksual. Sudah pindah agama, orientasi seksualnya berbeda. Hasil dia betul-betul sampai siksa, benar-benar sampai dipersekusi. Gitu. Ada bahkan yang teman kami juga, salah satu sahabat kami, dia sampai hampir dibunuh sama ibunya sendiri, karena orientasi seksualnya dan karena berpindah agama juga. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu tidak seharusnya terjadi kalau kita menempatkan diri kita sebagai seorang manusia. Dari saya, apa yang disampaikan Bapak Paus, terima kasih sudah menyuarakan apa yang ingin kami sampaikan. Mungkin hormati kami sebagai sesama manusia, jangan lihat orientasi seksual. Martabat pribadi manusia. Betul.
terhadap kesalahan yang dibuat oleh teman-teman kita LGBT, dosen mereka buat ya kita tolak, tapi bagi mereka kita terima, kita hargai, dan tidak boleh didiskriminasi dalam kehidupan di tengah masyarakat dan keluarga. Karena hidup menjadi seperti ini di masyarakat kita, apalagi di Indonesia, itu tidak mudah. Masyarakat kita masih belum menerima persekusi di mana-mana. Dari luar sudah dipersekusi, apabila di keluarga terkecil itu yang harusnya melindungi kita, kemana lagi kita akan mencari perlindungan kalau bukan dari keluarga kita sendiri. Maka mungkin kepada keluarga-keluarga di luar sana, bagi anaknya yang mungkin gay, lesbian, bisexual atau transgender, rangkul mereka, sayangi mereka karena mereka juga anak-anak Tuhan. Kalaupun nanti mereka memilih akan menikah misalkan dan lebih memilih untuk membahagiakan orang tuanya, keluarganya, kalau kami sih dukung 100% sebetulnya. Sekali lagi itu pilihan hidup kita, masing-masing pilihan hidup itu ada konsekuensinya. Seperti saya contohnya, kami memilih untuk tidak nikah dengan perempuan. Kalau misalkan ada orang yang pengen ikut cara kami, belum tentu cocok di keluarganya. Siapa tahu dia akan mengalami konflik yang akan jauh lebih hebat daripada kami. Ada juga konsekuensi yang akan dimiliki oleh orang-orang yang memilih pada akhirnya untuk menikah. Konsekuensinya adalah kamu harus betul-betul menekan keinginanmu untuk tertarik lagi sama laki-laki. Kalau saya bilang bisa hilang atau enggak, mungkin tidak. Tapi bisa ditekan atau tidak itu tergantung pengendalian diri kita lagi gitu. Dan saya pun gini sebetulnya Romo, kalau saya mau cerita lagi ya, saya boleh cerita lagi. Konflik yang saya alami dengan keluarga, terutama dengan orang tua, dengan kakak pada saat itu pun juga cukup lama. Kakak saya tahu saya gay itu dari tahun 2008. Waktu itu saya masih kelas 1 SMA. Kakak saya tahu. Kemudian mama papa tahu saya gay tahun 2012. Dan proses untuk menerima saya itu juga kan orang melihat endingnya nih sekarang, enak ya Agas, keluarganya terima ini itu ini. Ya sebetulnya mereka nggak tahu proses yang begitu panjang yang saya alami. Maaf aja saya sampai dulu ketika saya masih belum menerima diri saya sendiri, ketika saya belum, ya anggaplah saya belum mapan secara iman gitu, saya sampai bunuh diri dan segala macam. Saya mencoba untuk bunuh diri dan segala macam. Dan saya tahu di luar sana orang-orang yang seperti saya itu banyak sekali. Bahkan sampai ada yang betul-betul meninggal gara-gara emang ya, kalau menurut saya itu mungkin memang pendekatan dari sisi agama juga perlu, tapi yang paling penting adalah gimana kita orang-orang yang ada di sekitarnya kita kasihi mereka gitu, maksudnya supaya mereka nggak betul-betul merasa sendiri, karena orang-orang seperti itu mereka cuma ingin didengar sebetulnya, tidak butuh dihakimi gitu. Ya nantilah ketika misalkan sudah lebih tenang, diajak ngobrol mungkin dengan pendekatan yang baik. Kalau misalkan orang didekati dengan cara yang kasar, saya rasa nggak akan it doesn't work gitu. Lori saya sudah kenal lama. Kalau pesta-pesta itu dansanya luar biasa. Jadi kita ajarin yang dance. Romo yang kadang dia pakai pakaian laki, kadang dia pakai pakaian cewek juga. Nah, sebenarnya kalau soal ini pakaian nih, sebenarnya orang seperti kalian ini lebih nyamannya itu pakai pakaian sebagai laki atau pakaian sebagai cewek? Mungkin dibedakan Romo. Kalau saya kan yang tadi kamu bilang androgen ya. Iya. Terus saya memilih untuk jadi transgender. Oke. Kalau saya memilih lebih dari transgender, biasa orang bilang kasarnya banyak sih Romo. Ya. Jadi dia apapun itu dia akan pakai baju cewek Romo. Itu karena saya hanya menekan diri untuk kalau ke gereja jangan seperti cewek. Kalau tempat kerja seperti biasa. Oh, tidak. Kalau untuk acara-acara By request. fleksibel sekali. Kan dari Romo request yang begini ya saya begini. Untuk tadi sih maunya dandan biar cantik. Udah cantik kok. Jadi kalau saya Romo lebih nyaman ke baju cewek. Baju cewek. Tetap laki-laki. Iya. Beda-beda soalnya. Kalau itu lebih kompleks lagi ya. Sebenarnya saya mau menghadirkan juga dari teman-teman kita yang cewek, yang lesbi, tetapi
belum ada yang bersedia. Saatnya ada yang diundang tapi tidak bersedia, kita hargai ya. Iya, betul. Kita pasti setiap orangnya. Kemudian, nah ini ngomong-ngomong, apa impian atau harapan kerinduan yang terdalam dari teman-teman ini? Dalam hidupmu itu ada nggak sebuah impian, harapan, kerinduan yang ingin dicapai, atau bagaimana lah? Yang berkaitan dengan LGBT atau misalnya bisa di luar? Ya, bisa Ini juga. oh ini apapun itu lah. Kalau dulu Kita berdua kan Oh sama. iya. Berdua aja mungkin ya. Kalau kami memang sudah set goal, memang di usia mungkin saya sekarang 27, saya pokoknya harus gitu. Pokoknya saya set goal usia 29 tahun, saya harus bisa bikin rumah sendiri tapi tidak di perkotaan. Saya pengen escape dari kota karena kami berdua kebetulan bukan tipe orang kota. Saya suka keramaian, jadi kami pengen menepi gitu. Saya pengen sekali bikin rumah di sana. Saya pengen nanti ajak orang tua saya ke sana gitu, benar-benar orang tua saya nggak usah lagi mikirin kerjaan dan segala macam gitu. Kerjaannya cuma sebagai hobi aja tapi nggak yang bikin mereka jadi stres banget gitu. Kebetulan kan saya juga sekarang baru merintis karir sebagai guru yoga. Nah, saya pengen di sana itu nanti saya bikin studio yoga sendiri, yoga shala sendiri, dimana nanti ketika ada orang-orang mau belajar yoga, saya tidak memungut biaya dari mereka. Betul-betul hidup saya pengen sekali untuk pelayanan gitu. Benar-benar yang saya pengen jadi kaya, saya jujur-jujuran aja loh. Saya harus kaya supaya jadi berkat buat orang lain, supaya saya bisa pelayanan. Saya terinspirasi sekali sama salah satu guru saya, guru Keke juga mungkin Pak Sugeng, Andreas Sugeng. Itu betul-betul idola saya, betul-betul jadi role model saya. Beliau sudah hidup betul-betul selesai dengan hidupnya sendiri. Ketika beliau dipanggil sama komunitas paduan suara, beliau mengajar, beliau sama sekali tidak mau mengambil keuntungan dari orang itu. Betul-betul yang hidupnya itu untuk pelayanan. Goal saya harus seperti itu. Mau nggak? Amin. Amin. Kalau Lori, apa yang Lori impikan dalam hidup? Yang saya impikan apa ya? Banyak sebenarnya, banyak sekali ngomong, cuman yang paling apa ya? Semoga bisa. Nggak apa-apa diucapin aja. Aduh, jangan. Pasti nikah. udah di Belanda. Kita keluar Romo. Apinya keluar kira. Ya, Romo bisa menetap di luar negeri lah. Amin. Aja sih. Dan hidup bahagia di sana. Amin. Bukannya tidak mencintai Indonesia. Iya. Iya. Tapi punya pilihan. Iya. Mungkin. Kemudian kita semua ini kan baik yang heteroseksual maupun kayak teman-teman ini, hidup kita itu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, bagaimana teman-teman memaknai hidup kalian itu supaya menjadi berkat bagi banyak orang seperti Anda terima tadi. Hidup itu adalah sebuah perjalanan, sebuah pembelajaran. Setiap hari kita belajar, dan hidup itu kalau bagi saya itu bukan melulu membahagiakan diri sendiri. Kadang kalau saya pribadi dan Agas bisa jadi sama juga, ketika kita bisa membahagiakan orang lain, bahkan hanya melihat orang lain bahagia, saya sudah merasa bahagia. Yes. Jadi kalau saya adalah bisa atau dalam memandang hidup adalah hidup untuk membahagiakan diri sendiri dan orang lain, tanpa membahagiakan diri sendiri dengan tidak menyakiti orang lain. Yes. Itu saja. Jadi life is beautiful, life is full of love, and life is love. Yes. Lori, Untuk memaknai hidup yang sekarang, bersyukur sekali kayak sampai detik ini masih dibutuhkan sama orang-orang terdekat kayak dalam lingkungan gereja khususnya ya, bicara konteksnya. Masih sering sampai pandemi ini yang seharusnya core-nya dibatasi, masih saya menjadi salah satu orang yang tetap diajak ikut pelayanan di gereja. itu satu kayak Kebahagiaan. kok saya masih dibutuhkan, padahal suara saya juga pas-pasan loh. Belajar dari Iya, makanya saya aduh Tuhan,
di masa pandemi saya masih dipakai buat pelayanan gitu. Jadi bersyukur gitu, terus apa lagi? Bersyukur dan terus masih bisa melayani ya. masih bisa main ya. Tuhan dan sesama ya. Betul. Memang hidup kita harus bermakna bagi sesama ya. Ya. Kemudian yang kayaknya yang terakhir nih. Aduh, cepat ya Tom ya. Sudah setengah jam lagi loh. Karena Agas dan Dedi ini kan pasangan hidup bersama. Tapi kan kalau saya lihat kan tidak ada hal yang melegalkan itu. Yang mengikat ikatan kalian itu. Kalau mengikat kan diikat secara agama, negara, bela itu. Kemudian apakah tidak ada keraguan atau ada ini apalah bahwa kita yang pasangan hidup kita berdua ini apakah bisa tidak terpisah itu bagaimana, bisa awet tidak atau bagaimana? Yang mengikat kami saat ini sejauh ini adalah impian kami berdua. Bukan anak, bukan legalitas. Percaya satu sama lain. Selain impian ada satu sih yang ikut kayak tadi bolak-balik disampaikan, cinta. Bapaknya so sweet, aku beli sendiri. Impian bisa berubah. Iya. Semakin seru ini teman-teman. Tapi kita dibatasi oleh waktu, maka ini pertanyaan terakhir mungkin dari Dedi, Agas dan Lori, mungkin ada yang mau disampaikan kepada semua pemirsa, penonton pengobrolan kita ini, kepada kaum muda, orang tua atau masyarakat, ada mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Giliran Yang ingin disampaikan Romo, mohon seperti yang sudah disampaikan oleh beliau Paulus Fransiskus, terima kami dalam keluarga, cintai kami karena kami juga ingin dicintai seperti orang lain juga. Mohon untuk tidak persekusi kami karena kami sudah cukup banyak menderita, mungkin teman-teman di luar sana jangan tambahi beban mereka lagi. Apalagi untuk orang-orang yang masih belum menerima dirinya sendiri, terlahir sebagai gay, biseksual, lesbian atau transgender tidaklah mudah. Maka dari itu mohon terima kami, mohon juga pahami kami karena kami juga pasti semoga bisa untuk memahami juga society di luar sana. Mungkin ada yang mau tambahin? Kalau saya mungkin buat teman-teman yang sesama kita, pokoknya belajar untuk menerima diri sendiri, memahami diri sendiri. Nanti soal pilihan kita mau menikah atau tidak itu balik lagi ke diri sendiri. Tapi yang paling penting apapun keadaan kita, cintai diri sendiri, kasih diri sendiri. Kalau bukan kita lagi yang berusaha mengasihi diri sendiri, siapa yang mau kita harapkan untuk mengasihi kita? Seandainya orang lain menolak, yang penting diri kita tidak menolak diri kita sendiri. Kemudian jangan lelah untuk jadi orang baik, tetap berbuat baik, tetap memang misalkan harus datang ke gereja, harus ibadah, jangan tinggalkan, tetap tetap jadi orang baik, tetap jadi orang yang bermanfaat atau bermakna di masyarakat. Semangat. Buat saudara-saudara, teman-teman yang menonton, terima kasih sudah mengikuti kami. Buat yang punya anak, jangan menjudge mereka kalau mereka memang seperti kami. Dan hargailah kami selayaknya manusia, jangan pandang kami hina dari orientasi seksual kami. Yang jelas kami baik dan hargailah kami selayaknya manusia. Asik. Pengen nangis loh soalnya. Oke. Baik, terima kasih Dedi, Agas. Terima kasih. Selalu sehat walafiat dan terus memaknai hidupmu agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik teman-teman, demikian obrolan santai saya bersama ketiga saudara kita ini. Semoga apa yang telah kami
sampaikan dalam obrolan kami ini bisa teman-teman dengar sendiri apa harapan mereka. Inilah suara dari teman-teman kita dan harapan mereka. Semoga kita dalam kehidupan di tengah masyarakat kita tetap menghargai mereka, menerima mereka, tidak mendiskreditkan atau mendiskriminasikan mereka. Mereka adalah saudara-saudara kita yang harus diterima karena hidup mereka juga bisa bermakna bagi banyak orang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu kembali dengan saya Roma Alphonse pada video-video saya berikutnya. Dan kalau tidak keberatan, boleh subscribe channel saya ini dan bunyikan tombol lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita.